Pelaku pemasangan bendera Palestina pada HUT kemerdekaan RI, situ waras, ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Beredar di media sosial, bendera Palestina berkibar di rumah salah seorang warga yang diketahui terjadi di daerah Depok, Jawa Barat. Cukup ramai sih respon yang muncul dari netizen yang rata-rata mengecam keras temuan kibaran bendera dari negara asing tersebut. Apalagi ini terjadi menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI ke-76. Polisi pun kabarnya turun tangan, langsung dipimpin oleh Kapolsek setempat. Akhirnya diperoleh informasi bahwa bendera itu dikibarkan di rumah seorang warga berinisial S yang berprofesi sebagai penjual bakso. Dari berbagai sumber berita di media online ada pengakuan dari S bahwa bendera Palestina itu sebenarnya sudah terpasang sejak lama, tepatnya sejak terjadi aksi bela Palestina yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Hanya memang belum diturunkan oleh S selaku pemilik rumah. Setelah dikunjungi pihak kepolisian yang ingin mengoreksi tindakan kekeliruannya itu, kabarnya sekarang bendera Palestina itu sudah diturunkan lalu digantikan bendera merah putih. Menariknya, ada klaim bahwa S lebih dulu mengibarkan bendera merah putih dibanding orang lain yang dilakukan di warung baksonya sebelum yang lain memasang di rumah-rumah mereka. Itu kan bisa-bisanya dia ngomong. Meski mungkin benar pengakuan soal pasang bendera di warung, bukan berarti dia lantas bisa seenaknya pasang bendera negara asing di teras rumahnya, bukan? Terpasang bendera itu saja sebenarnya membuat S melakukan 3 kesalahan fatal. 1, dia tidak pasang bendera merah putih sama sekali di rumahnya. 2, bendera yang berkibar justru bendera Palestina. 3, dilakukan menjelang peringatan HUT RI. Jika dibilang tidak ada unsur kesengajaan misalnya yang bisa diartikan pembangkangan skala kecil terhadap negeri ini, kan durasinya pemasangan merah putih sudah sejak awal Agustus 2021. Masa sih orang itu nggak paham bahwa momen Agustusan berarti bendera Palestina di rumahnya kudu segera diturunkan, lalu digantikan bendera merah putih. Lagi pula kalau dia mengaku sudah pasang di warung baksonya, semakin nggak logis kalau misalnya dia bilang nggak sempat mengganti bendera, ya kan? Gak sempat apa gak niat, plus gak mau karena hatinya lebih condong bila Palestina itu tadi? Pasang bendera berapa lama sih kalau memang benderanya sudah ada? Saya waktu pasang bendera tidak sampai 5 menit kok. Itu saja sudah termasuk mengikat bambu di pagar rumah supaya bisa tetap tegak berdiri sepanjang bulan kemerdekaan ini. Sekali lagi, gak sempat atau gak mau kibarkan bendera bangsamu Pak S? Lah kalau gak sempat, kok pasang di warung bakso sempat sih? Apa hatimu gak terganggu pas lihat tetangga kanan kiri rumahmu semua pasang merah putih, tapi di terasmu saja yang malah berkibar bendera asing? Sampean masih ingin hidup, dagang bakso, dan menjalani masa tua di Indonesia gak sih? Apakah situ, maaf, masih waras cara berpikirnya? Saya bisa panjangkan pertanyaan itu sampai 20 bahkan 50 pertanyaan sebagai bukti keheranan luar biasa atas berkibarnya bendera Palestina di rumah Pak S tadi. Tapi nggak usah lah, cukup sampai di situ saja daftar pertanyaannya. Akan tetapi Pak S itu tidak boleh melarang kalau saya kini berpikiran jangan-jangan keuntungan dari hasil baksonya mengalir ke Palestina ya, yang berpotensi dipakai untuk mendukung perjuangan Hamas di sana. Seandainya usaha kulinernya ada di daerah di mana saya tinggal, saya pastikan tidak akan membeli bakso di sana lagi. Ngapain? Karena saya anggap sudah sengaja tidak menghormati perjuangan para pahlawan, melecehkan kesakralan bendera merah putih tepat di momen HUT kemerdekaan RI. Juga ada kecenderungan semangat bela Palestina ada dalam dirinya. Saya nggak mau dong, uang saya ikut mengalir untuk donasi bela-belaan negeri orang begitu. Mendingan dipakai menolong saudara sebangsa yang lebih membutuhkan di sana-sini daripada tanpa sengaja ikut berdonasi untuk Palestina yang kabarnya lebih kental urusan politiknya dibanding dengan urusan agama. Saya juga berharap kunjungan Kapolsek ke rumah Bapak S disertai marah-marah karena perilaku semacam ini mengibarkan bendera asing di HUT kemerdekaan RI. Rasanya memang tidak perlu disikapi dengan lembut. Bukankah seharusnya begitu kura-kura? Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Suara Rakyat. Mantap, Jerings berubah karena Dr. Indro dan Dr. Simon, bukan Doksat dan Firmonjers. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Saya hari ini sangat bersyukur, saya sangat gembira melihat bagaimana akhirnya Jering diencus oleh para nakes yang ada di Polda Metro Jaya.
Awalnya saya sangat skeptis dan tidak percaya kalau Jering akan diencus sampai dalam. Karena dia ini kan orangnya saya anggap stubborn alias keras kepala. Orang ini sangat menentang akan propaganda Kopet yang menghancurkan bangsa ini dan menghancurkan tempat ia dibesarkan, yakni Bali. Kebenciannya kepada doksat sangat membara. Akan tetapi akhirnya dia diencus. Loh kok bisa? Ternyata ada Dr. Indro dan Samuel. Begini, kita mengetahui bahwa Jering ini bisa dianggap sebagai simbol perlawanan masyarakat terhadap narasi-narasi busuk yang disemburkan oleh dokter-dokter sesat. Kalau nggak mau dibilang bangsat atau setan. Dokter-dokter sesat ini menjadikan bangsa ini porak-poranda. Ada yang bersembunyi di balik epidemiolog, tapi ternyata otak isinya hanyalah geblek. Mereka juga bersembunyi di balik Australia mengkritik semua kebijakan. Ternyata diam-diam dulu pernah jadi kadal gurun yang merupakan warga negara kelas kambing. Mereka ini menjadi dokter yang menebarkan ketakutan dan membuat bangsa ini semakin lama semakin rusak. Menebarkan pesimisme sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah turun. Mengkampanyekan kebencian dan ketakutan sehingga para doksat alias doksat tersebut dapat makan. Mereka diberi makan oleh para politisi busuk untuk tetap berkoar-koar, diberikan media untuk tampil sebagai banci tampil, tapi otaknya isinya kosong melompong. Epidemiolog tapi kok bicara virus, emangnya dia paham? Enggak kan? Pandangan mereka soal vaksin dosis ketiga juga yang bikin saya merasa bahwa mereka ini tidak lebih dari masyarakat kelas kambing yang ternyata otaknya sekecil udang. Inilah yang menjadi perlawanan Jering dan para penulis SeaWorld yang waras. Saya tahu Jering ini suka emosian, bahkan pernah mengejek, menghina ID sebagai kacung WHO yang membuat dirinya dipenjara. Buat saya ini memang berlebihan, tapi memang mau bagaimana, sudah terjadi dan memang kelihatannya Jering sudah berubah. Setelah ia keluar dari penjara, dia pun mendapatkan kasus lagi sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi penetapan tersangka kedua Jering justru membuat banyak orang bukannya kesal dengan Jering, melainkan kesal dengan pelapor yang di dalam pandemi ini bikin norak. Jering pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Saya nggak mau bahas terlalu banyak soal pelapor. Tapi sekarang Jering ini mendapatkan perhatian dan mendapat iba dari para dokter yang waras dan baik seperti Dr. Indro. Beberapa pandangan Dr. Indro dan Dr. Samuel soal pandemi ini ternyata membuat Jering berubah. Dari info valid ring 1 dan ring separuh, Dr. Indro ada di belakang kenapa Jering mau diencus. Dr. Indro adalah salah seorang dokter yang saya hormati di samping Dr. Samuel Simon. Mereka berdua melawan propaganda busuk para penebar ketakutan dan doksat. Kenapa Jering tidak mau divaksin? Akhirnya terbongkar juga alasannya. Alasannya sederhana, yakni ia punya komorbid dan riwayat jantung, sehingga ia ingin sekali menghindari efek samping. Akhirnya semua pandangan-pandangan menjadi lurus. Fitnahan doksat dan epidemiolog kepada Jering dipatahkan. Semua menjadi sangat jelas. Jering mendapat banyak respek masyarakat. Orang ini berhasil membuat para penolak vaksin semacam kadrun khilafah dan pendukung Taliban ini bungkam dan diam. Doksat kadal gurun alumni 212 pun juga bungkam. Entah kenapa, saya yakin doksat dari Aussie tidak berani pulang. Mereka ini adalah dokter kelas kambing menghina Dr. Indro sebagai dokter yang tidak paham virus karena dia berlatar belakang dokter hewan, dan menghina Dr. Samuel sebagai dokter yang juga tidak paham virus hanya karena latar belakangnya spesialis kulit dan kelamin. Justru mereka lah para dokter hewan dan dokter kelamin mengebiri para kemaluan doksat para penebar ketakutan dengan pemahaman soal virus yang luar biasa bagus. Kalah para spesialis yang dungu bangkai itu, bau busuk kadrun itu secara intelektual. Secara intelektual, Dr. Simon dan Dr. Indro berhasil memenangkan Jering. Jering akhirnya paham bahwa mau tidak mau untuk mencapai herd immunity harus divaksin massal dalam waktu yang dekat agar virus jahanam durjana ini bisa segera minggat dari NKRI. Begitulah, mantap. Bagaimana menurut Anda?